Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke 86. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi asrarihi fid dharain amin. In aradta an yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. In aradta, apabila engkau ingin, ayyakuna laka, ada bagimu, izzun, kemuliaan, la yafna, yang tidak mengalami fana, yang tidak pernah hilang. Fala tasta'izzanna bi'izzin yafna, janganlah engkau mencari kemuliaan dengan kemuliaan yang menerima fana, atau kemuliaan yang mengalami kehilangan. Izzun la yafna, satu, Allah. Dua, apa saja yang berhubungan dengan akhirat. Tiga, ilm. Yang sedang dibahas orang, kemuliaan yang tidak pernah lenyap itu ya ilmu. Artinya yang sedang diberikan contoh, jabatan bisa hilang, kekayaan bisa lenyap, tapi al-alim tidak pernah kehilangan jabatan. Itu makna yang ringan ya. Tapi makna yang paling agung, izzun la yafna, yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Izzun yafna ay ad-dunya, kemuliaan yang menerima fana adalah ad-dunya. Al-izzul ladzi la yafna huwa al-ghina 'anil asbabi kulliha biwujudi musabbibiha. Kemuliaan yang tidak menerima fana, yang tidak pernah hilang, adalah merasa cukup, tidak memerlukan semua asbab. Wah, ini lebih tinggi lagi maknanya ini. Cukup dengan musabbib. Allah. Kalau mau dinaikkan lagi ya, izzun la yafna, itu yang berhubungan dengan Allah. Izzun yafna masih Allah. Jadi bukan hanya dunia. Allah. Jadi kalau orang-orang kaliber atas, papan atas ditanya, apakah engkau kamtsali Sayyidina Jailani wa adrabih, apakah engkau ingin mendapatkan kemuliaan dengan surga? Mereka akan menjawab, tidak. Karena kenikmatan surga yafna, bimakna menerima fana ya, bukan. Jadi ada baqa yang asli, adamul akhiriyyati lil wujud, tidak menerima, tidak ada asli selama-lamanya, itu Allah. Ada yang dibakokkan, aslinya tidak bakok, aslinya yafna, menerima fana. Apa itu? Surga, neraka, itu aslinya yafna, menerima fana. Tapi karena dikekalkan oleh Allah Ta'ala, ya dia kekal. Apalagi ar-ruh, jasad hancur, tapi al-jismu yabla ghairu ajbi dzanabi masyahidun baliyan wala nabi. Kalau jasad hancur, kecuali ajbu dzanab, diartikan sama ulama-ulama kita itu tulang ekor. Kemudian kalau ruh khuliqa lil abad, menerima fana tapi tidak akan difanakan, kekal. Jadi yang kekal
surga, neraka, ruh, arsy, kursi, dan lain-lain. Aulia-aulia tinggi itu kesana pun mereka tidak ada ta'alluq. Jangankan ta'alluq, mail aja nggak condong. Beda dengan kita, kelas-kelas bawah. Jadi haula tidak mau jatuh cinta kepada sesuatu yang fana, ke dunia, dan yang menerima fana, kal jannah, wal hur, wal gusur, dan lain-lain. Ini saya hanya membahasakan saja ya. Terlalu tinggi kalau buat kita itu. Fahaula'il kiram tidak mau mengambil kemuliaan dari asbab, karena mereka yasta'izzuna bil musabbib, cukup mereka mencari kemuliaan, mengambil kemuliaan dari pencipta asbab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'alluqu bihi subhanahu izzun la yafna. Maka ta'alluq itu bisa diartikan cinta ya. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kemuliaan yang tidak menerima fana. Wa amma ta'alluqu bil asbabi ma'al ghaibati an musabbibiha fahuwa al-'izzu alladhi yafna. Adapun bergantung atau cinta dengan asbab, dengan sebab-sebab, ma'al ghaibati beserta tidak menghadirkan di hati, lenyap hatinya an musabbibiha daripada pencipta asbab, yaitu Allah, fahuwal izzu, maka itu adalah kemuliaan alladzi yafna, yang menerima fana. Ala dzikri yafna dan la yafna. Jadi ada baqa itu, kekal itu, yang tidak menerima fana, kewujudillah. Adamul akhiriyati lil wujud, tidak pernah menerima akhir sama sekali. Wa amma ta'alluqu bil asbabi ma'al ghaibati an musabbibiha fa huwa al-'izzu alladhi yafna wa laysa laka, dan tidak ada bagimu ayyuhal murid, wahai murid, illa ahaduhuma, kecuali salah satu keduanya. Li'annahuma biddani la yajtami'an, sebab harus memilih salah satu. Pilih asbab apa musabbib, pilih dunia apa Allah, karena keduanya selalu berlawanan. La yajtami'ani, tidak mungkin berkumpul. Sekarang orang cinta dunia, contoh kecil aja ya. Orang cinta dunia, termasuk cinta dunia itu al-ladzatu bin naum, menikmati tidur malam, lelapnya tidur dengan nikmat, enak, lezat. Itu dunia kan. La hubbullah kebalikannya. Gum, salli, munajat, iqra'il Qur'an, tawadda. Ini biddan. Hubbun naum apa hubbul ibadah lillah. Sudah tidak bisa kumpul di satu hati, di dalam satu waktu. Orang i'tiqad, penyembuh penyakit, obat, ya'taqid ini biqalbihi dunallah, yang bisa menyembuhkan saya hanya obat titik-titik, i'tiqad gawi. Dengan i'tiqad asy-syafi huwallah, suruh kumpul dalam satu waktu, mustahil, nggak mungkin. Karena itu maksud beliau ini, pilih salah satu. Engkau pilih asbab apa musabbib, pilih dunia apa Allah, pilih i'tiqad kepada asbab atau i'tiqad kepada Tuhan. Li'annahuma diddani la yajtami'an.
fa in ikhtarta at-ta'alluqa bimusabbibil asbab fa ni'matul halah allati takunu 'alayha wa in ikhtarta at-ta'alluqa bil asbab khadalatka wa aslamatka ahwaja ma takunu ilaiha. Apabila engkau memilih ta'alluq kepada Allah pencipta asbab, maka itu adalah sebaik-baiknya keadaan. Tapi kalau engkau memilih ta'alluq dengan asbab, maka akan menyesatkan engkau dan memasrahkan engkau kepada situasi yang engkau sangat butuh kepadanya, tapi tidak kunjung usai. Memang penyembuh hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala dzikr al-'izz. Al-'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Kemuliaan yang benar-benar kemuliaan hanya untuk orang yang bertakwa. Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih itu orang yang pemahaman kemuliaan al-'izzu itu memang terarah ke urusan akhirat. Itu asli, saudara Imam itu mendarah daging pemahaman itu. Jadi al-aziz al-muttaqi. Itu saya nilai, saya pikir, saya lihat, saya alami sendiri, beliau itu mendarah daging. Nah, kalau kita ini terbiasa izz itu duniawi dan itu sudah mendarah daging di kita. Satu contoh kecil yang saya suka jengkel sama para penerima tamu di acara-acara itu. Kalau orang pakaiannya perlente, gagah, mau pakai gamis, sorban, kelihatan gagah gitu. Aziz dalam pandangan orang. Atau mau pakai jas, kacamata. Itu para penerima tamu di acara-acara hall apa majelis beda sudah menyambutnya. Sebab pemahaman al-izzu itu arahnya ke arah dunia sudah mendarah daging. Kebalikannya aulia. Al-aulia itu mayarawna dzalik. Mayarawna dzalik. Mereka langsung melihat ke dalam. Al-izzu kullul izzi lil muttaqi, yang dilihat hatinya. Qalbuh safi, qalbuh munawwar, ada orang yang hatinya bersih, hatinya ada nur. Qalbuh mugarrab, seperti kisah Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Attas ketika beliau di salah satu safar bertemu dengan orang yang pakaiannya pakaian ziyul kuffar, pakaian orang-orang barat. Kemudian dikasyaf oleh beliau, bicara sama satu penterjemah, dan Al-Habib ma'atakallam bil ghatil injiliziyah, beliau bicara bahasa Arab. Ada orang yang bisa bahasa Inggris suruh ngomong, hati kamu baik, engkau punya hubungan dengan Tuhanmu, at-ta'alluq bi rabbika kadza wa kadza, dikasyaf sama Habib Ahmad. Padahal thiyab bukan thiyab izz, thiyabnya bukan thiyab sorban. Ini kalau dalam riwayat Habib Ahmad ya, beliau di daerah Arab kan, jelas orang aziznya itu yang berpakaian pakai gamis, pakai jubah, itu yang aziz di sana. Ini orang mukhalif. Lakin Al-Habib yanzur ila qalbi, beliau melihat ke hatinya. Mukashif, arif billah. Itu saudara Imam itu urusan itunya kuat itu. Jadi ini bukan saya saja, boleh silakan tanya orang-orang yang hidup di zaman beliau. Masih banyak kan sekarang yang alami, yang masih ada di alam dunia. Terus saya perhatikan lagi, kalau yugabil orang yang ma'ruf bil wilayah, ya, itu tahu itu. Kita bisa menilai nih, ini al-arif billah ini sangat tinggi, sedang apa biasa, itu dari cara saudara Imam menyambut aja. Dari cara beliau menyambut, cara beliau duduk di sebelahnya,
Kemudian dari cara beliau minta doa, cara beliau ngobrolnya. Kalau ada kan fotonya Ustadzul Imam duduk di depan siapa itu? Mufti yang wali besar Jakarta itu. Tuh nunduk banget seperti murid muta'addib ya, gerak kepada syekh. Kemudian ada kebalikannya, satu orang pakai pakaian yang menunjukkan dia ahlul ilm, tapi Ustadzul Imam ya'murna bil ikram, beliau tidak nyuruh cium tangan, gebel dia denda. Berarti ini biasa ini. Wa hadza daiman sya'nuhu radhiyallahu ta'ala anhu hakadha. Al-'izzu kullul 'izzi lil muttaqi, itu betul-betul pemahaman itu ikhtalata bilahmihi wa damih, sudah mendarah daging di hati beliau. Yang sangat terkenal itu peristiwa Habib, ini mungkin juga sudah saya ceritakan di Wali Songo dulu, tapi tidak mengapa saya ulang. Peristiwa Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar yang sekarang makamnya di Surabaya. Dulu beliau hidup di Gondang Legi. Itu waktu Ustadzul Imam kharaj minal Jum'ah, beliau khatib di situ. Saat itu orang-orang sana nganggapnya orang aneh aja beliau itu. Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar yang dari Bima itu. Berdiri di bawah matahari, senyum, tidak ya apa ya, gimana ngomongnya biar sopan ini, aneh lah, dia itu sangat aneh. Itu suatu Imam waktu keluar dari Jum'ah langsung mendekati beliau, dirangkul. Abdullah bin Syekh Abu Bakar dirangkul, kemudian tanya, "Ta'rif nih, kamu kenal saya?" "Naam, ente walad ammi Abdul Qadir, kamu anak paman saya Abdul Qadir Imamul Habr." Maksudnya asyahid fil qissah, ini orang dianggap orang aneh yang berdiri di jalan-jalan, tapi dengan sekali lihat Syekhuna Imam tahu, wah ini aziz, azizun indallah, mugarrabun ladai, orang mulia, orang yang dekat dengan Tuhan. Limadha? Karena basirah beliau melihat ke dalam, dan pemahaman kemuliaan itu hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla.